Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini bersama-sama kita dapat melakukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan kita, toladan kita, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Para jamaah yang berbahagia, selanjutnya saya sebagai khatib berwasiat kepada diri pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarangnya. Jamaah yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Jumat yang kedua, atau di hari yang ke-10 ke-9 di bulan di tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Dan hari ini kita masih berada di awal-awal bulan. Oleh karena itu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur panjang kepada kita. Akan tetapi yang menjadi catatan buat kita, semakin bertambahnya umur berarti jatah usia kita semakin berkurang. Bertambah usia itu memang bertambah panjang, tetapi jatah hidup kita itu semakin berkurang. Kalau semakin berkurang jatah hidup kita, berarti kita itu akan semakin mendekati kepada kematian. Oleh karena itu sudah saatnya setiap memasuki tahun baru kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri terhadap amal perbuatan yang kita lakukan setahun yang sudah lewat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ini yang dimaksud adalah akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ayat ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa agar setiap diri pribadi itu memperhatikan melakukan perbuatan atau melakukan amal soleh untuk sangu di hari kiamat nanti. Yang dimaksud adalah masa depan adalah masa depan yang jauh, yaitu hari kiamat. Bukan hanya masa depan yang sifatnya pendek dunia saja, tetapi kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk hari esok atau hari kiamat nanti. Para jamaah yang berbahagia, dalam muhasabah ini perlu kita mengintrospeksi diri apa yang telah kita lakukan setahun yang telah lewat. Apa saja yang perlu dievaluasi, yang perlu diintrospeksi. Yang pertama adalah tentang iman kita, para jamaah. Monggo kita introspeksi apakah iman kita setahun yang kemarin itu bertambah atau berkurang.
Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah dan terkadang menurun. Bertambahnya iman itu bid'ah dengan taat, dan berkurangnya iman itu dengan berbuat dosa atau kemaksiatan. Oleh karena itu, jika setahun kemarin itu iman kita berkurang, mari kita koreksi, jangan sampai di tahun baru ini iman kita itu berkurang atau menyusut. Kemudian yang kedua yang perlu kita koreksi adalah tentang amal-amal kita. Setahun yang sudah lewat, mari kita koreksi amal-amal kita, baik amal yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunat. Kalau yang wajib-wajib kemarin sudah bagus, sudah baik, umpamanya sholat kita setahun yang lalu sudah penuh, alhamdulillah. Kita koreksi lagi, apakah yang sudah penuh, yang wajib itu apakah sudah berjamaah atau belum? Kalau belum, kita tingkatkan di tahun yang baru ini. Kalau baru yang wajib-wajib saja, mari kita tingkatkan di tahun 1442 ini, kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Berikutnya yang perlu kita koreksi, evaluasi juga adalah akhlak kita kepada kedua orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Kita koreksi. Manakala akhlak kita di tahun kemarin itu banyak kekurangannya, banyak yang buruk, mari untuk tahun-tahun ini kita perbaiki. Kita tingkatkan untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah. Para jamaah yang berbahagia, yang perlu kita ingat, semakin bertambah umur itu adalah bagaimana umur kita itu akan semakin berkualitas. Sebab umur itulah yang nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita dikandung oleh ibu-ibu kita, ketika usia janin itu 4 bulan, sebelum roh itu ditiupkan di dalam tubuh kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perjanjian kepada kita. Apakah kau mempercayai bahwa aku ini adalah Tuhan kamu? Kita waktu itu di dalam kandungan mengatakan, betul ya Allah, Engkau itu adalah Tuhan kami. Kemudian pada saat itu, di saat sebelum roh itu ditiupkan, maka ditulis 4 hal. Yang pertama adalah tentang rizkinya, yang kedua tentang ajalnya atau tentang usianya, atau tentang umurnya. Sehingga umur seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman ajali. Kemudian yang ketiga adalah tentang amalnya. Kemudian yang keempat adalah tentang bahagia atau celakanya. Umur yang kita lampaui saat ini itu tidak hanya begitu saja Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita tidak diberi pertanyaan atau dipertanggungjawabkan, bahwa umur kita itu nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, tidak akan bergeser berdiri seseorang besok pada hari kiamat di yaumul mahsyar sebelum ditanya tentang 4 hal. Apa tentang 4 hal itu? Yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tunggu ibadah, nyambut gawe wae, ora ana waktu dienggo ibadah, atau hanya untuk main-main saja. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang umur itu. Yang kedua tentang jasadnya, yang bagus itu ia gunakan untuk apa? Dari muda sampai tua, bahkan sampai meninggal, apakah hanya habis untuk bekerja saja? Itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah tentang ilmunya. Apakah ilmu yang ia pelajari, ia amalkan atau tidak? Apakah ia tidak mencari ilmu? Kemudian yang keempat, ia akan ditanya tentang hartanya. Tentang harta ini agak ruwet. Ditanya dari mana asalnya, bagaimana cara memperolehnya. Yang kedua, ditanya untuk apa hartanya itu.
Nah, setelah ditanya 4 hal inilah baru nanti manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tentang umur. Para jamaah yang berbahagia, marilah umur yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini betul-betul marilah kita manfaatkan untuk senantiasa banyak beramal soleh. Saat ini kita berada di hari Jumat tanggal 9 Muharram. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melakukan puasa Tasu'ah atau puasa di hari ke-9 di bulan Muharram. Kemudian besok itu tanggal 10 Muharram atau bulan Syuro, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa. Yang keutamaannya puasa Asyura itu, siapa yang melakukan ibadah puasa Asyura tanggal 10 Muharram, maka akan dihapus dosanya setahun yang sudah lewat. Bagi para jamaah yang hari ini tidak melakukan puasa Tasu'ah, bisa dilakukan besok tanggal 11 atau setelah tanggal 10 itu. Karena ketika Rasulullah menjalankan puasa di tahun itu, pas dia tanggal 10, kemudian dia menyampaikan, ada sahabat yang menyampaikan bahwa tanggal 10 itu para kaum Yahudi itu memuliakannya. Benar Rasulullah menyampaikan, maka untuk menyelisih orang Yahudi, insya Allah saya tahun depan akan melakukan puasa tanggal 9 dan 10. Tetapi tahun berikutnya Rasulullah sudah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun Rasulullah belum pernah melakukan puasa tanggal 9, tetapi Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah sunnah hamiyah, sunnah yang diinginkan oleh Rasulullah, tetapi karena ajal telah mendahului, maka ini menjadi kewajiban kita sebagai umatnya untuk melakukan puasa 2 hari di tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita besok bisa melakukan ibadah puasa di bulan Muharram tersebut sebagai ibadah sunnah yang itu keutamaannya akan menghapus dosa kita setahun yang sudah lewat. Para jamaah yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tahun-tahun yang sudah kita lewati, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun-tahun yang akan datang kita lebih taat kepada Allah, lebih bersyukur kepada Allah, lebih baik iman kita, lebih baik akhlak kita, lebih baik kinerja kita. Kita akan tinggalkan seluruh kemalasan kita, dan di tahun ini kita akan lebih semangat, lebih berkonsentrasi di dalam melakukan amal kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadzirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.